Ini adalah bab tentang salat di malam Lailatul Qadar, termasuk iman. Haddatsana Abul Yaman, menceritakan kepada kita Abul Yaman, qala, ia mengatakan akhbarana Syuaib, memberitakan kepada kita Syuaib, qala, ia mengatakan haddatsana Abu Zinad, menceritakan kepada kita Abu Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqum, barang siapa berdiri Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar, ya, di Lailatul Qadar, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ghufira, maka diampuni, lahu, baginya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dhanbihi, dari dosanya. Jadi barang siapa yang melakukan qiyamul lail di Lailatul Qadar, dasarnya iman dan mengharap ridha Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni. Jadi ini jelas ya, yang dimaksud qiyam di sini ya pasti artinya apa itu? Pasti artinya qiyamul lail itu. Jadi qiyam Lailatul Qadar itu termasuk khisal, ya, termasuk perbuatan atau amalan orang-orang yang beriman. Kapan itu Lailatul Qadar? Ya nggak ada yang tahu. Kapannya itu? Ya tidak selalu dalam satu malam. Misalnya tidak selalu malam tanggal 27, nggak selalu. Ya, nah, dia bisa malam tahun ini di tanggal 21, tahun besoknya di tanggal 23 atau 24, dan tidak selalu diganjil. Ya, tuh, tapi pasti di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apakah harus di malam ganjil? Ya tidak. Kalau harus di malam ganjil, mesti Rasulullah SAW i'tikafnya di malam-malam ganjilnya saja. Ya, hadisnya juga menunjukkan begitu. Ya, tidak. Rasulullah SAW perintahkannya apa tuh? Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan. Kalau nggak bisa ya di malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa ya jangan sampai lewat di malam 27. So, pas kita di malam 27 i'tikaf, melakukan qiyam, ternyata sudah lewat di malam tanggal 24 tuh, kan rugi kan? Ya. Tuh, jadi Lailatul Qadar itu kapannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah dia pasti di tanggal 27? Ya tidak juga. Karena riwayatnya banyak. Kalau di malam 27, buat apa kita i'tikaf di malam-malam yang lainnya? Ya, maka itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya, dan ini merupakan cara Allah mendidik, ya. Cara Allah mendidik kita untuk ngebut, untuk berlari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia sekali itu. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada memang hadis, ya. Yang di situ disebutkan bahwa para sahabat itu mimpi bahwa Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Mimpinya sama. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ara ru'yakum tawata'at." Ya, aku melihat mimpi kalian itu sepakat. Fi sab'il awakhir, di 7 malam terakhir. Faman kana multamisaha falyaltamisha fi sab'il awakhir. Jadi siapa saja yang ingin memperoleh Lailatul Qadar, cari di 7 malam terakhir.
Jadi bukan 10. Lihat tuh. Nah, jadi apa nih maksudnya ini? Ada 10, ada 7. Ya, itu maksudnya di malam itu. Di tahun itu. Di tahun itu adanya di 7 malam terakhir. Kenapa? Karena terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun-tahun berikutnya ya selalu di 10 malam terakhir. Nah, baik, Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar juga karena itu bagian dari takdir. Maksudnya takdir itu apa? Ada ayat yang mengatakan bahwa dalam surah Ad-Dukhan ya. Ayatnya mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, di dalamnya dipisahkan semua urusan, semua perkara yang bijaksana. Ulama-ulama menafsirkan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar yang isinya antara lain di dalamnya terjadi ganti catatan amal. Ya, semua putusan-putusan Allah diputuskan di malam itu. Ya, tentang perbuatan manusia dan seterusnya. Ya, sehingga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam takdir, ganti catatan amal dan seterusnya ya. Nanti kita akan mendapatkan itu di surah Ad-Dukhan. Terus apa yang dimaksud dengan imanan wahtisab? Ya, man yaqum lailatal qadri imanan wahtisab. Ya, kalau diterjemah imanan wahtisaban karena iman dan mengharap pahala atau mengharap ridha Allah. Tapi ini sebenarnya ya adalah peringatan, ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa semestinya orang melakukan amalan itu harus dipasang imannya itu. Artinya saya melakukan ini nih karena saya iman. Kalau nggak iman saya nggak bakal melaksanakannya itu. Ya, kesadaran bahwa karena saya beriman itu harus muncul. Satu ya. Terus yang kedua, kesadaran bahwa kita melaksanakan ini supaya Allah ridho. Jadi ada harapan supaya kita dapat memperoleh ridho Allah. Mesti itu muncul tuh dua tuh di dalam diri kita mengamalkan apa saja tuh. Kenapa ngaji? Ya karena iman. Yang itunya tuh harus menjadi kebanggaan yang selalu muncul di dalam hati. Tuh, kenapa ngaji? Karena mengharap ridho Allah yang sepertinya harus muncul. Tuh, karena itu akan menjadi penyemangat, akan mendorong seseorang melakukannya secara senang, secara gembira, secara semangat. Karena didorong oleh keinginan yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Jadi sekarang ya, andaikan pahala itu harus didasarkan dua hal itu. Ya, sekarang, apakah seseorang kalau melakukan satu amal, ini pertanyaan, harus ada niat agar memperoleh ridho Allah, harus ada niat supaya Allah ridho, supaya dapat pahala misalnya. Misal, ya. Seorang berwudu, ya dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumah, ya. Terus ya, man tawadda'a fil baiti fa asbagha al-wudu'a thumma kharaja min baitihi ila al-masjid. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Ustaz, masih. Ya. Iya, Ustaz. Ya. Barang siapa berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, ya, berwudunya di rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumah ke masjid, la yukhrijuhu illa sholatu, ya, tidak mengeluarkan dia kecuali karena dia ingin sholat.
la yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali setiap satu langkah Allah dengan satu langkah itu Allah angkat derajat dia dan Allah hapus, Allah gugurkan satu dosa dia. Apakah pahala ini akan diberikan kepada orang itu meskipun dia tidak mengharap, di dalam hatinya tidak ada tersembul, muncul satu niat ingin memperoleh ridha Allah. Ya wudhu aja, udah dia pergi ke masjid saja, di hatinya kosong aja gitu. Nggak ada tuh ya supaya Allah ridho. Apakah pahala ini tetap akan diberikan kepada dia? Atau haruskah orang berwudhu itu, haruskah orang mengamalkan sesuatu itu ada niat supaya Allah memberikannya pahala atau ridho? Ya. Haruskah dihadirkan niat seperti itu? Ya. Bagaimana itu jawabnya? Apabila dia berwudu di rumah, ya dia memang mau untuk sholat berjamaah di masjid. Meskipun di akalnya, di otaknya itu tidak muncul ya satu kesadaran bahwa mestinya dia niat untuk memperoleh pahala, memperoleh ridha Allah. Nggak ada itu, tapi dia niatnya mau sholat, ya itu sama saja itu sebenarnya. Dia tahu kalau sholat itu dapat pahala dan seterusnya. Ya, maka Syekh Utsaimin dikatakan pahalanya untuk orang ini ya tetap ya, karena itu merupakan tanggungan Allah. Ya, bukan karena tidak menghadirkan keinginan untuk memperoleh pahalanya tidak dikasih. Ya, tapi tetap ya tidak diragukan lagi bahwa menghadirkan ihtisab. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu mengharap ridha Allah, hadir di akalnya, hadir di hatinya, itu lebih sempurna. Ya, lebih sempurna dan lebih terjamin. Oleh karena itu di hadis-hadis tentang puasa bulan Ramadan, tentang qiyam Ramadan, juga tentang qiyam Lailatul Qadar kadzalik. Ya, apa katanya? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, siapa melakukan qiyam Lailatul Qadar, ya didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah. Harus ada dasar. Di hatinya tuh harus ada kesadaran itu. Ya, dan itu sebenarnya yang membedakan antara orang yang berpuasa bukan karena iman, ya, dengan orang yang berpuasa karena iman. Ini puasa ya karena mertuanya puasa, karena suaminya puasa, dia sendiri Kristen misalnya. Ya, baik, gitu ya. Jadi ini harus selalu diingat ya, karena kata-kata iman dan ihtisaban itu sebenarnya sinyal tuh. Sinyal supaya kita kalau mau beramal apa saja harus hadir niatnya di hati kita supaya Allah ridho. Ya, dan kita melakukannya karena kita iman. Gitu ya. Terus apa itu yang dimaksud dengan ma taqaddama min dzambi? Apa yang telah lalu dari dosanya? Ya. Ya, sebenarnya ini kan umum ya, dosa kecil, dosa besar itu. Karena tidak dirinci. Tapi memang ya kebanyakan ulama mengatakan yang diampuni itu dosa-dosa yang telah lalu, yang dosa-dosa yang kecil saja. Ya. Karena kalau secara mutlak, secara bebas dikatakan dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Itu mereka mengatakan, ulama-ulama mengatakan bahwa dikecualikan adalah dosa-dosa besar. Jadi kalau mau diampuni dijauhi dosa-dosa besar. Ya,
Seperti misalnya hadis yang mengatakan as-shalawatul khamsu, salat-salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Itu ibadah-ibadah itu, sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu mukaffiratun, semuanya itu menghapuskan dosa-dosa. Lima bainahunna, akan dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Majtunibatil kabairu, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Ya, jadi kalau mereka mengatakan, ya kalau ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa selagi atau selama dosa-dosa besar itu dijauhi, ya apalagi ibadah-ibadah sunnah. Seperti qiyam Lailatul Qadar kan ibadah sunnah. Jadi ya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Jadi hadis ini difahami sebagai orang yang melakukan qiyam Lailatul Qadar, niatnya karena iman dan untuk menggapai wajah Allah, ridha Allah, itu diampuni dosa-dosanya selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, atau kecuali dosa-dosa besar. Kenapa? Karena untuk dosa-dosa besar itu harus dengan tobat. Ya, itu pendapat siapa itu? Pendapat kebanyakan ulama. Ya, tapi kita sebagai orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya, dan ada di antara ulama-ulama yang tidak sependapat dengan pendapat itu. Orang buktinya Rasul mengatakan secara umum saja kok, tidak merinci. Ya, jadi ada orang yang saya puasa pengen diampuni dosa besar saya. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan Allah mengampuninya? Ya, tentu karunia Allah itu luas. Ya, jadi andaikan seorang itu melakukan qiyam Lailatul Qadar, terus dia berharap untuk memperoleh ampunan Allah secara mutlak, secara umum, ya, dia faham, dia tahu Allah itu mengampuni segala dosa-dosa. Apa sulitnya bagi Allah mengampuni dosa-dosa besar? Ya, dia punya keyakinan itu. Ya, ulama-ulama sebagian ulama mengatakan fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas. Ya, boleh jadi Allah memberinya pahala atas perbuatannya, ya sebagaimana harapan dia. Ya Allah, saya ingin qiyam Lailatul Qadar, saya ingin dosa-dosa besar saya diampuni. Kenapa sulit? Ya, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Nah, itu namanya mazhab apa itu? Mazhab optimis.